Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, karunia-Nya sehingga saya diberi kesempatan untuk terus menjalankan amanah sebagai pendidik di perguruan tinggi. Semoga setiap ikhtiar, upaya dan usaha yang kita lakukan dalam mengembangkan pendidikan menjadi amal ibadah yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Perkenalkan, saya Henry Padmi, SHMH, dosen tetap pada perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan gambaran pelaksanaan pembelajaran sebagai bagian dari pernyataan deskripsi diri untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Sebagai dosen, saya memandang kegiatan pembelajaran bukan sekedar menyampaikan materi di kelas, melainkan proses membangun kemampuan berpikir, membentuk karakter, serta mengembangkan kompetensi mahasiswa agar mampu menjawab berbagai persoalan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, setiap mata kuliah yang saya ampu selalu disusun berdasarkan rancangan pembelajaran semester atau RPS dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan serta prinsip outcome based education (OB). Dalam melaksanakan perkuliahan, saya menerapkan 3 komponen utama yang saling berkaitan, yaitu menyampaikan pembelajaran atau delivery, interaksi pembelajaran, introduction, dan penilaian pembelajaran, assessment. Pada aspek delivery, saya berupaya menyajikan materi secara runtut, sistematis, dan kontekstual. Selain menggunakan bahan ajar utama, saya juga memanfaatkan peraturan perundang-undangan terbaru, putusan Mahkamah Konstitusi, artikel ilmiah, video pembelajaran, dan media presentasi yang menarik agar mahasiswa lebih memahami konsep-konsep hukum yang bersifat abstrak. Dan saya selalu mengaitkan materi dengan fenomena ketatanegaraan yang sedang berkembang sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dengan kondisi nyata. Selanjutnya, pada aspek interaction, saya mengembangkan suasana belajar yang aktif melalui diskusi kelas, presentasi kelompok pembelajaran berbasis studi kasus, serta banyak tanya jawab. Saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, mengkritisi suatu kebijakan, serta menyusun argumentasi hukum berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Melalui proses tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga belajar menghargai perbedaan pendapat, bekerja sama, dan berpikir secara kritis. Sementara itu, pada aspek asesmen, penilaian dilakukan secara berkesinambungan untuk melihat perkembangan kompetensi mahasiswa. Bentuk penilaian meliputi keaktifan selama berkuliahan, tugas individu, tugas kelompok, presentasi, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Seluruh bentuk penilaian disesuaikan dengan indikator capaian pembelajaran yang telah ditetapkan pada RPS. Praktik penilaian. Penilaian dilaksanakan pada 3 aspek utama. Pertama, penilaian sikap yang dilakukan melalui observasi terhadap kedisiplinan, tanggung jawab, etika, akademik, kejujuran, kemampuan bekerja sama, serta penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. Kedua, penilaian pengetahuan yang dilakukan melalui tugas, kuis, UTS, UAS, dan kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan konsep-konsep hukum tata negara. Ketiga, penilaian keterampilan yang difokuskan pada kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kasus, menyusun argumentasi hukum, menginterpretasikan ketentuan konstitusi, mempresentasikan hasil kajian, serta mempertahankan pendapat secara ilmiah berdasarkan hukum yang tepat. Melalui proses pembelajaran tersebut, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori hukum tata negara, tapi mampu menerapkan dalam menganalisis berbagai persoalan ketatanegaraan secara objektif, kritis, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai konstitusi Indonesia. Materi pembelajaran disusun secara bertahap, dimulai dari pengenalan konsep dan ruang lingkup hukum tata negara, sumber hukum,
sejarah perkembangan konstitusi Indonesia, prinsip negara hukum, dan kedaulatan rakyat, sistem pemerintahan Indonesia, pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, fungsi dan kewenangan lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, Mahkamah Konstitusi, perubahan konstitusi dan demokrasi, hak asasi manusia, hingga pembahasan terhadap studi kasus ketatanegaraan yang aktual. Selama proses pembelajaran, mahasiswa didorong untuk melakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, mengkaji isu-isu hukum yang berkembang, berdiskusi secara kelompok, serta mempresentasikan hasil analisisnya di depan kelas. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir teoritis dan kritis. Demikian paparan mengenai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Hukum Tata Negara yang saya ampu. Semoga uraian ini dapat memberikan gambaran mengenai komitmen saya dalam penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas, berpusat pada mahasiswa, dan berorientasi pada pencapaian kompetisi lulusan. Kita awali perkuliahan ini dengan pembacaan dari suci Al-Quran. Ada yang bisa mewakili teman-teman yang ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke materi yang ini. Berkenan hari ini kita bertema konsep dasar hukum tata negara, merupakan kelanjutan pertemuan pertama. Tujuan dari perkuliahan ini kita yakin pada capaian untuk pelajarannya. Yang pertama, mahasiswa harus mampu menganalisis prinsip-prinsip dasar hukum tata negara. Karena ini pokok pikir atau konsep berpikir dari tata negara, konsep kajiannya untuk kita bisa memahami pembelajaran dalam hukum selanjutnya. Kemudian mahasiswa juga harus mampu menjelaskan konsep dasar hukum negara, nanti ada interaktif. Kemudian kita harus mampu menganalisis prinsip kedaulatan rakyat sesuai tema kita, karena inti dari konsep konstitusi dasar negara adalah kedaulatan rakyat. Kemudian mahasiswa juga harus mampu menjelaskan pemisahan kekuasaan negara. Dan ada lembaga-lembaga negara yang ada, Anda harus tahu fungsi, tugas, dan bagaimana kewenangannya. Ya, ini konsep dasar hukum tata negara. Dia merupakan cabang hukum publik yang mengatur organisasi dan kekuasaan negara. Di samping hukum publik, perlu saya kasih tahu ada cabang hukum privat. Ya, cabang hukum privat itu mengatur tentang hubungan orang dengan orang, person dengan person, mengatur hubungan badan hukum dan badan hukum, orang dan badan hukum itu privat. Ya, sementara hukum publik ini di samping tata negara ada HAM, hukum administrasi negara, yang nanti merupakan kuliah lanjutan dari mata kuliah ini. Kemudian ada hukum pidana dan merupakan bagian dari hukum publik. Salah satunya konsen kita pada hari ini adalah pada hukum tata negara. Hukum tata negara itu juga memuat konsep tentang struktur dan lembaga negara. Kalau Anda tahu lembaga-lembaga negara yang ada itu perlu dibuat struktur untuk bisa melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan sesuai dengan konstitusi. Dan bagaimana konstitusi mengatur itu yang kita lihat. Kemudian ada hubungan antar lembaga negara juga yang kita akan pahami lebih lanjut bagaimana hubungan antar lembaga negara yang kita tahu itu. Selanjutnya yang mengatur hubungan
negara dengan warga negara. Kita tahu bahwa konstitusi itu pada prinsipnya dia harus menjadi kedaulatan rakyat, prinsip dasarnya. Kenapa? Karena kalau tidak, kekuasaan menjadi tiran, menjadi diktator, menjadi kekuasaan yang luar biasa. Maka kesepakatan dalam bernegara itu hal yang harus dijamin lebih dulu adalah hubungan negara dengan rakyatnya. Kita warga negara khususnya. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 2 bahwa apa isinya dia tahu. Pasal 2 intinya kedaulatan peradilan. Ya, berarti kita sudah bersepakat karena konstitusi itu apa? Konstitusi adalah gambaran sebuah kontrak sosial, kesepakatan bersama antara negara dan warga negara. Ya, maka di sana ya di garis bawah ini dulu adalah bagaimana hubungan negara dan warga negara. Maka yang perlu dijamin adalah kedaulatan negara. Maka konstitusi itu membuat pada pasal 1 ayat 2 itu tentang kedaulatan rakyatnya. Kedaulatan rakyat nanti akan tercermin lebih dalam ke dalam parti-parti rakyat di dalam pemerintahan. Nah, parti rakyat ini yang terlihat di dalam sistem keikutsertaan, di dalam menentukan penguasa. Dalam hal ini Indonesia kita kenal dengan pemilu. Nah, selanjutnya di dalam posisi ini juga kita paham sebagaimana prinsip dari negara hukum. Jadi kita bicara tentang apa? Tentang kedaulatan rakyat, yang penguasaan dan otoritas itu yang juga sudah belajar tentang prinsip negara hukum. Nah, kita tahu Indonesia ini sering kita sebut sebagai resat, gitu ya, terhemat. Atau sekarang sering kita jelaskan dengan rule of law. Jadi negara hukum. Negara hukum ini diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Ya, itu bunyinya tegas. Bunyinya tegas sekali bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum. Kemudian ada supremasi hukum, di bagaimana hukum menjadi supra menjadi kanan dari kekuasaan atau kata panglima dari penyelenggaraan negara ini. Kemudian kita katakan apa? Ada persamaan di depan hukum yang kita kenal dengan istilah apa? Equality before the law. Tapi kita dengan istilah equality before the law juga, karena itu istilah persamaan di depan hukum. Kemudian prinsip negara hukum kemudiannya adalah perlindungan hak asasi manusia. Dan kita pahami hak asasi manusia itu walaupun ada PBB tentang hak asasi manusia itu, pelaksanaannya pada setiap negara itu disimpulkan dengan cara yang berbeda, dilaksanakan dengan cara berbeda. Kekuasaan kemudian kita lihat dalam prinsip lain dari konstitusi itu adalah bahwa pembatasan kekuasaan itu kunci dari konstitusi. Kunci konstitusi itu dia adalah pembatasan dari kekuasaan. Karena apa? Karena sebagai hukum dasar, hukum tertinggi, dia harus mengatur batas waktu atau masa dari kekuasaan itu. Kenapa? Karena kalau tidak, negara menjadi kekuasaan menjadi tiran. Kenapa ada istilah lain yang mengatakan bahwa kalau kekuasaan terlalu lama dia akan menjadi korup. Ya, kita sering dengar istilah kekuasaan atau kekuasaan itu diucapkan di kekuasaan
bahwa negara yang tidak dibatasi kekuasaannya dia akan menjadi korup dan diktator. Maka kita buat satu skema, ya, karena ada pembatasan kekuasaan antar lembaga negara. Kita buat bagaimana sih menyelesaikan sengketa kalau terjadi kerusuhan antar lembaga negara. Untuk membuat apa itu kita lakukan dengan membuat mahkamah konstitusi yang diberi kewenangan bukan apa untuk menyelesaikan sengketa antara lembaga negara dan judicial review. Nah biasanya karena kejahatan negara tidak tersedia di dalam persetujuan dan persetujuan antar negara itu tersedia di dalam peraturan dan kebijakan, sehingga dia bisa diuji melalui mahkamah konstitusi. Ya. Kemudian apa yang kita mahkamah konstitusi dan tugas ketiganya adalah pemilu, sengketa pemilu. Kita akan menyelesaikan sengketa pemilu. Nah kemudian di dalam konstitusi juga harus jelas dipisahkan kekuasaan itu. Kenapa? Supaya terjadi check and balance antar lembaga negara. Kalau lembaga negara tidak dipisahkan, mereka dia akan menjadi tiran. Kalau negara menjadi tiran, maka apa yang terjadi? Pembukaan, menjadi penindasan. Maka kekuasaan negara itu harus dibagi terpisah. Ini teorinya kita kenal dengan beberapa dengan dua tokoh besar. Kita tentang teori ini, yang pertama adalah Montesquieu. Kita kenal dia membagi kekuasaan itu dalam beberapa lembaga. Ada yudikatif, eksekutif, dan yudikatif. Montesquieu. Kemudian George membaginya berbeda. George membaginya menjadi eksekutif, legislatif, dan diplomasi. Kita lebih cenderung ke Montesquieu karena di sana ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Perbedaannya pada lembaga diplomatik dan lembaga yudikatif dari dua teori. Nah di Indonesia kita kenal dengan lembaga legislatifnya ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ada Dewan Perwakilan Daerah, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah ini menjadi sebuah catatan sejarah yang Anda harus tahu, karena kita dulu pernah menjadikan MPR ini menjadi lembaga tertinggi negara sebelum reformasi. Waktu modern cukup banyak sudah zaman Orde Lama ke Orde Baru, kemudian ke reformasi ada perubahan yang signifikan. Khusus pada reformasi ini didasarkan pada penurunan lembaga tertinggi MPR itu menjadi lembaga tinggi, dia sejajar dengan DPD, DPR, dan MPR dengan diberi kewenangan dan tugas masing-masing. Khusus untuk DPR diberi tugas adalah dia membuat legislasi undang-undang, dia bersama presiden membuat undang-undang. Kemudian apa? Dia menetapkan anggaran dan belanja negara. Kemudian dia menjadi kontrol atau melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Ya. Kemudian di MPR ini anggotanya adalah anggota DPR ditambah anggota DPD. Ya. Maka fungsi utamanya dia menjadi lembaga permusyawaratan, mengumpulkan aspirasi antara DPD dan DPR. Walaupun syarat hari ini kita sudah tidak bisa lihat MPR lagi, ya karena sudah tidak ada MPR karena dia bukan lembaga tertinggi negara lagi. Kalau dulu kita kenal MPR, walaupun dalam hierarki perundang-undangan masih ada MPR, tapi programnya sudah tidak ada lagi, tidak memprogram lagi. Kemudian ada presiden sebagai pelaksana. Sebenarnya presidennya adalah pelaksana pemerintahan. Dia adalah pelaksana undang-undang dan dia menjadi kepala pemerintahan. Nah,
samping eksekutif ada yudikatif. Kita kenal juga setelah reformasi ada berapa ada Mahkamah Agung yang dulu hanya satu, kita kenal Mahkamah Agung sebelum reformasi. Kemudian program reformasi kita tahu ada Mahkamah Konstitusi, ya yang tadi tugas dan wewenangnya sudah kita jelaskan. Dari wewenangnya ada tiga, apa? Judicial review, menguji undang-undang dan undang-undang dasar. Jadi bukannya tidak menguji undang-undang dan undang-undang. Ya, kalau menguji undang-undang dan undang-undang itu ada di Mahkamah Agung. Dia menguji undang-undang dan undang-undang dasar. Itu juga ada di MK. Nah, kemudian di KD ada komisi yudisial namanya. Komisi yudisial apa? Ini adalah komisi yang diberi kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim. Tapi bukan hakim komisi yudisial. Nah, kenapa? Kenapa hakim komisi yudisial tidak? Karena hakim komisi yudisial itu dia karena dianggap sebagai pilar konstitusi, pilar undang-undang dasar 1945. Kalau dia diawasi oleh KD, maka dia derajatnya menjadi lebih rendah. Karena dia dianggap representasi dari konstitusi, dia adalah suara konstitusi, maka terdengar hari ini bahwa putusan MK adalah final menjadi. Ada di Nadia. Iya, perkenalkan saya Nadia Saralopa. Saya ingin bertanya apa fungsi konstitusi dalam penyelenggaraan suatu negara? Konstitusi itu menjadi kontrak sosial, menjadi kesepakatan. Fungsinya untuk apa? Dia untuk bahasa namanya. Dia digunakan untuk apa? Membagi kewenangan-kewenangan dan mengatur kewenangan-kewenangan yang digunakan oleh negara. Itu gunanya. Dan mengatur hubungan bagaimana hubungan negara dengan rakyatnya. Nah, kenapa saya tidak berada di sini? Karena rakyat itu potensi itu menjadi subjek paling lemah dalam hubungan negara. Karena kita kembali dalam teori ketatanegaraan, teori negara itu pada negara itu adalah sebenarnya adalah penguasaan sumber daya kan. Sumber daya itu ada sumber daya manusia, sumber daya alam. Nah, yang paling lemah dalam penguasaan sumber daya itu adalah rakyat. Saya rasa sampai di sini ada yang ingin didiskusikan. Ya, Pak. Saya minta ya Pak. Saya tidak menjelaskan. Bapak mengumumkan jabatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang 3 cabang kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. itu sudah kita sebutkan sistem ketatanegaraan yang tiga. Ada apa? Legislatif, yudikatif, eksekutif. Legislatif siapa? DPR. Eksekutif siapa? Presiden. Apa? Yudikatif siapa? Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Itu yang baik. Kemudian kita akhiri. Sebelumnya kita tugasi untuk membuat apa? Simpulan dari kuliah kita hari ini. Ada yang bisa kira-kira menyimpulkan dengan sederhana dari perbincangan kita hari ini? Ya. Saya mencoba menjelaskan apa yang Bapak sampaikan tadi. Jadi, prinsip-prinsip dasar hukum tata negara merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan keputusan bernegara di Indonesia. Hukum tata negara mengatur organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antar negara dan warga negara. Dalam pelaksanaannya, sistem ketatanegaraan Indonesia didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat,
yang menempatkan rakyat sebagai lembaga kekuasaan tertinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, Indonesia menganut prinsip negara hukum yang menegaskan bahwa seluruh tindakan penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum, melindungi supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk menjamin agar kekuasaan tidak disalahgunakan, diterapkan prinsip konstitusionalisme yang menetapkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dan pembatas kekuasaan negara. Penyelenggaraan kekuasaan negara juga dilaksanakan melalui pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling mengawasi dan mengimbangi atau checks and balance. Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar hukum tata negara menjadi fondasi penting dalam mewujudkan negara demokrasi, menjaga stabilitas pemerintah, melindungi hak-hak warga negara, dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam penggunaan kekuasaan negara. Baik, terima kasih. Saya rasa perkuliahan hari ini kita selesai pada pertemuan selanjutnya. Kita akan coba berdiskusi. Ya, saya kasih Anda untuk membuat beberapa tema diskusi dengan jumlah kader mahasiswa ini kita coba bagi beberapa kelompok, atau 10 kelompok saja, ya, sesuai absen nanti di berarti satu kelompok ada 11 orang, ya, kita silakan dibuat temanya, diskusinya nanti kita diskusikan di dalam forum kelas yang ada yang depan. Saya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.